Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Upamana Kicau, channel ekosistem membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Alhamdulillah, ini tadi habis jemur ya. Dan Om Sanda juga udah mandi, yang pasti seperti itu. Oke lah teman-teman, saya baca nih di kolom komentar YouTube ya, dimana saya upload video supersonic ya di ini main yang pertama. Jadi kemarin itu sewaktu di SMM Om Sanda itu dapat 2 tiket ya. Main yang kedua itu yang di kelas utama. Oke lah. Banyak dari teman-teman itu meminta untuk Om Sanda menampilkan performnya supersonic di kelas utama 11 juta. Sebenarnya saya nggak mau tampilin nih teman-teman, karena apa? Karena si supersonic kan nggak juara, ya kan? Ya kalau dilihat performanya nantilah saya akan tampilkan teman-teman gimana performa si supersonic. Karena supersonic nggak juara, jadi biar nggak jadi apa ya, kan orang-orang itu akhirnya nanti ada yang gibah lah. Yang saya paling jengkel tuh kalau sudah mulai video itu dipotong terus diadu dengan burung-burung yang lain gitu ya. Ini kan akan jadi polemik nantinya. Itu saya nggak suka gitu ya. Oke lah, nanti saya akan tampilkan videonya seperti apa performnya si supersonic di tiket 11 juta ya, kelas utama. Sebelum itu saya ingin sedikit bercerita kepada teman-teman si supersonic ya. Bagaimana si supersonic? Saya itu kan apa ya, orang yang berusaha untuk terus bersyukur gitu teman-teman ya. Dari perjalanan saya pegang si supersonic ini, alhamdulillah supersonic tidak mengecewakan. Cuman perlu teman-teman ketahui juga bahwa saya mendapatkan si supersonic itu tidak mulus. Nggak seperti mana bos-bos yang punya uang ratusan juta, dia beli burung yang sudah tinggal pakai, burung yang sering juara. Om Sanda kan nggak seperti itu. Saya dapatkan si supersonic ini tentu saja masih ada PR-PR yang perlu Om Sanda pecahkan. Satu contohnya saja gitu ya. Dan ini juga ternyata saya melihat di kolom komentar YouTube banyak sekali yang masih bertanya. Padahal juga dari awal saya ambil burung itu, saya sudah mulai ceritakan bagaimana sih cerita dari burung itu, prosesnya bagaimana, dan permasalahan si supersonic itu apa. Oke, saya ulangi kembali. Jadi ada yang tanya kayak bulu yang ada di sini ya, itu kok warna putihnya keluar, terus di ekor itu kayaknya lancurnya itu ya, itu kayak panjangnya nggak seimbang gitu. Apakah itu tercabut, apakah itu patah? Oke teman-teman, saya dapat supersonic itu dengan masalah cabul. Ingat ya, burung itu bermasalah cabul. Kebanyakan orang akan menjadi satu hal yang menakutkan atau membaca ini adalah permasalahan yang sulit untuk diselesaikan. Tapi bagi saya tidak ya. Saya ini 5 tahun bikin konten YouTube, dan alhamdulillah sampai hari ini juga bukan orang baru yang mengikuti konten atau channel Om Sanda. Itu bukan orang baru. Kebanyakan kalau saya melihat di analistik YouTube gitu ya, itu adalah penonton-penonton lama. Artinya ini adalah subscriber lama Om Sanda, yang mereka masih setia, yang mereka memang orang-orang yang sungguh-sungguh untuk belajar tentang murai batu. Karena masih banyak kasus murai batu yang perlu kita pecahkan. Tentu saja ini bisa terjawabkan dengan adanya pengalaman gitu ya. Karena Om Sanda ini sudah cukup banyak, cukup lama memelihara burung, dan cukup banyak menangani burung dengan masalah atau tanpa masalah gitu. Artinya banyak pengalaman soal itu. Oke?
Itu bukan sesuatu yang menakutkan bagi saya, maka saya ambil burung itu. Sekarang kan selesai. Nggak ada lagi permasalahan dia itu cabul. Alhamdulillah seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi itu permasalahan si supersonik. Nah, dalam perjalanan ini tadi, supersonik juga masih saya cari bagaimana enaknya. Ya kan? Enaknya bagaimana, pasnya bagaimana. Dan alhamdulillahnya teman-teman, saya katakan saya adalah orang yang punya kemampuan untuk tetap bersyukur gitu ya. Selama ini kan untuk supersonik dengan burung yang murah kalau dibilangkan ya, burung dari desa, mainnya di level-level atas ya. Oke, harus diakui itu. Ya alhamdulillah, pernah 2 kali juara 1 SMM, 3 kali main di SKN, 3 kali juara ya, dan terus itu juara terus dia ya kan. Ya saya alhamdulillah teman-teman, ini sesuatu rezeki bagi saya. Nggak banyak loh orang yang mengalami hal seperti saya. Bukan berarti nggak ada ya, tapi nggak banyak. Tuh, dan saya harus bersyukur dengan adanya itu. Terus kemarin main di tiket 11 juta. Ya alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala itu masih memberikan rezeki, ya kan? Sehingga keinginan, yang ini juga kan keinginan dari teman-teman. Om Sanda, ayo dong Om Sanda yang turun langsung ke SMM, ya kan? Ya saya menjawab keinginan teman-teman. Di situ saya dapat 2 tiket, main di kelas pertama juara 1, main yang kedua untuk di tiket utamanya nggak juara, gitu ya. Tapi ya itu tadi, saya itu tetap bersyukur. Bersyukurnya apa? Ya alhamdulillahnya saya masih diberi kesempatan untuk bisa main di SMM di tiket utama. Di saat mungkin sebagian orang juga, masa sih uang 11 juta untuk 10 menit Om Sanda, dan sebagian ini itulah ya, oke lah ya. Tapi ya itu tadi, karena satu punya keinginan dan itu bukan sesuatu yang dianggap ambisius, bukan ya. Cuman teman-teman, karena saya sendiri juga pengennya menyenangkan orang banyak, dan ya bolehlah satu sisi orang mengatakan itu ambisius, satu sisi mungkin ya terima kasih Om Sanda sudah menjawab ya keinginan kita untuk Om Sanda bisa main di tiket utama. Ya alhamdulillah bisa main di tiket utama. Oke lah ya, supaya nggak lama-lama saya akan tampilkan video si supersonik di tiket utama. Ini videonya. Ayo tempat suara. Suaranya. Lurus siap. Mulai.
Oke teman-teman ya. Maaf nih kalau videonya kurang dekat ya, karena ini udah zoom maksimal. Saya pakai lensa tele ya 150 mm. Cuman memang ngambilnya tuh sangat jauh gitu ya ceritanya. Dan sebenarnya dari pagi itu saya udah dongkol, udah jengkel saya itu sebenarnya dari pagi. Nggak enak aja gitu ya, perasaan tuh nggak enak aja gitu. Nggak enaknya apa? Jadi pagi itu memang saya nyuruh si Ari itu kan untuk datang ke Gantangan, terus tanya sama pengurus yang di sana untuk minta izin ya bahwa Ari itu adalah pengganti saya ya. Karena beberapa waktu itu teman-teman, saya ini sampai ini malamnya nih ya, saya kan omong-omongan sama Pak Dwi. Pak Dwi di mana? Jadi Pak Dwi lagi ngumpul sama pengurus-pengurus dan ya member-member waktu itu. Wah, saya nggak dikabari. Masa sih saya sekarang main burung nggak dikabari? Ya udah besok saya tak jadi media lagi. Saya bilang gitu kan ya. Nah, sewaktu saya udah niat tuh, saya pingin bikin vlog ya normal seperti itu lagi. Toh juga teman-teman, saya sendiri kan juga ya nggak formalitas itu nggak penting lah bagi saya ya. Saya nggak terus bahwa saya ini seorang pemain, bahwa saya seorang media, kan nggak begitu. Jadi saya orangnya itu nggak mendramatisir gitu loh. Saya tuh nggak suka banyak drama sebenarnya teman-teman ya. Ya pokoknya intinya paginya itu saya suruh Ari. Ya saya pengennya ya seperti normal seperti biasanya waktu gelaran-gelaran SMM itu ya. Saya ada liputan ya, ada silaturahmi dengan orang-orang yang bisa saya ajak ngomong. Ya ternyata di situ enggak boleh ya, enggak boleh masuk di ring dalam gitu ya, di lokasi Gantangan itu enggak boleh gitu ya. Ya karena alasannya namanya enggak ada di list. Jadi kemarin enggak konfirmasi lah seperti itu. Is oke lah ya, memang kalau menurut prosedur memang harus seperti itu teman-teman, harus ada konfirmasi untuk meliput di sana. Is oke lah, tapi ya kembali lagi, ya mungkin saya terlalu percaya diri gitu ya. Masa sih saya nggak boleh gitu kan ya. Ternyata ya memang nggak boleh. Ya oke lah. Jadi disitulah saya ada rasa memang dongkol. Ya, dari pagi itu udah dongkol. Ya, sebenarnya sama keamanan juga. Masuk-masuk Om Sanda. Ya saya tertib. Saya tetap lihat burung ya. Saya di luar. Kalau waktu si Supersonic saya di dalam. Cuman kan saya nggak bisa teman-teman mantau Supersonic sambil bawa kamera tuh nggak bisa udah ya. Saya kan udah ngomong dari awal-awal dulu waktu nge-YouTube. Kalau Om Sanda itu udah main burung ya saya akan fokus. Ya kalaupun mau ngambil si Supersonic kan beberapa kali tampilnya si Supersonic kan Om Sanda juga nggak dapat video karena Om Sanda juga males gitu loh teman-teman. Nah kemarin tuh karena keinginan Om Sanda, ya itu tadi, kok aku nggak diajak silaturahmi lagi sih? Apa karena orang-orang nganggapku kalau aku itu jadi pemain atau gimana gitu ya? Maka ya saya bilang bahwa besok lah saya akan ngeliput lagi. Ternyata nggak boleh kan, nggak boleh masuk ke pagar dalam untuk ngambil shoot terdekat. Ya sempet jengkel lah teman-teman. Tapi ya Om Sanda kan orangnya berjiwa besar ya. Ya mungkin ini demi kebaikan semua. Ya saya sendiri harus bisa menerima itu walau agak dongkol gitu ya. Ya kan? Ya. Jadi itulah pentingnya teman-teman. Ya kita itu enggak boleh berharap banyak dengan manusia. Ya kan? Ya maka kalau kita terlalu banyak berharap dengan manusia, sewaktu kita ya seperti itu tadilah, ya mungkin kita ada rasa kecewa dan sebagainya. Tapi is oke lah, Om Sanda juga nggak anggap itu sesuatu yang suatu permasalahan gitu ya. Jadi ya saya anggap ya itu memang prosedurnya harus seperti itu, tata tertibnya memang harus seperti itu. Jadi ya Om Sanda juga harus ikuti itu gitu kan ya. Jadi mohon maaf nih kalau ngambil videonya itu terlalu jauh ya, dan mungkin suaranya sih agak samar-samar. Tapi bisa kok kalau teman-teman amati betul bagaimana buka paruhnya, bagaimana suaranya ya, nanti di pakai handsfree lah ya. Jadi biar denger nanti suaranya bagaimana si Supersonic. Mungkin itu aja. Oh iya, pesan saya ya, jangan dipotong videonya. Nanti saya paling nggak suka kalau harus
gandeng-gandengan dengan burung-burung yang lain, karena itu nanti akan jadi ya apa kegaduhan. Saya rasa cukup sekian, sukses selalu.